Shalom Sobat Apetra, kita berjumpa lagi di channel Apetra Ministry yang selalu mengajak untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga menjaga kesehatan. Sobat Apetra, hari ini kita akan secara istimewa mendapatkan pencerahan di Januari 2026 ya. Ini masih Januari loh, 2026 masih tahun baru. Dan kita mau mendapatkan pencerahan dari Om Yan mengenai Abundance Grace. Apaan tuh? Nah, sebelumnya mari kita sapa dulu Om Yan. Shalom Om, apa kabar Om? Shalom, puji Tuhan, kabar baik. Iya nih Om, kita mau nanya nih Om. Kan kalau tahun baru katanya berkelimpahan Om, berkatnya berlimpah-limpah. Wah gitu Om. Banyak yang mengkaitkan ini katanya kelimpahannya jadi materi ya Om. Nah terus ada beberapa yang mengajarkan, oh ini kita sedang abundant grace masanya gitu. Apa sih Om abundant grace itu Om? Baik, jadi abundant grace itu anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Kristus. Nah, sebenarnya itu dari awal kita tuh mendapatkan abundant grace dalam bentuk keselamatan, dalam bentuk pembaruan hidup. Itu. Jadi, itu dari awal sebenarnya itu abundant grace. Tetapi ada orang menafsirkan itu kita harus bertahap. Jadi ada tahap pertama yaitu kita diselamatkan. Sesudah itu tahap bertumbuh. Nah di dalam pertumbuhan itu ada yang agak cepat bertumbuh, ada yang lambat bertumbuh. Kalau instan itu sebenarnya nggak ada. Tapi ada ajaran yang menyesatkan. Seolah-olah dari awal pun kita bisa mengalami abundant grace. Memang keselamatan itu sebenarnya juga abundant grace, anugerah yang berlimpah, tetapi ada tahapan-tahapan gitu. Dan itu perlu waktu dan ada syarat-syarat begitu. Iya, Om. Jadi kalau ada waktu dan syaratnya Om, syaratnya abundant grace yang benar itu gimana Om? Kalau menurut Alkitab itu kan dari iman kepada iman. Jadi maksudnya iman kita tuh harus bertumbuh. Nah pertumbuhan iman itu tidak sama untuk setiap orang. Oh iya, beda-beda ya Om pertumbuhan iman ya. Lambat sekali bertumbuh dalam iman, tentu saja juga lambat mengalami abundant grace-nya gitu. Tetapi ada orang yang memaksakan abundant grace itu artinya begitu jadi Kristen diharapkan bisa cepat menjadi kaya raya. Itu ya Om. Nah, iya, jadi kaitannya dengan materi. Karena para rasul dulu ya orang-orang Kristen abad pertama itu, jadi begitu mengalami keselamatan dalam Tuhan Yesus, mereka mengalami penganiayaan. Dan kalau mengalami penganiayaan banyak yang jatuh miskin, tetapi tetap dipelihara oleh anugerah di dalam Tuhan Yesus itu, dan itu ajaib pemeliharaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu ajaib. Iya. Begitu. Jadi secara ajaib. Tapi jangan ditafsirkan secara duniawi yang sekarang ini ada ajaran yang menjurus ke situ. Iya Om. Seharusnya bisa kaya raya. Nah itu tafsiran yang tidak benar. Nah itu Om, makanya Om, karena tafsirannya nggak benar ya Om. Jadi kan di gereja itu misalnya ada marturia gitu Om, karena kesaksian ya Om. Jadi gerejanya itu kalau memang dapat abundant grace, harusnya gerejanya itu megah gitu, teknologinya canggih, wah, jemaatnya ribuan gitu, pokoknya luar biasa lah. Emangnya kesaksiannya harus gitu ya Om? Gerejanya harus gede gitu. Jadi banyak orang Kristen menafsirkan kitab itu secara duniawi atau secara kepercayaan lama atau seperti yang diharapkan oleh orang-orang duniawi. Padahal kita lihat para rasul itu begitu menerima Tuhan Yesus dan panggilan untuk menjadi saksi itu harus siap menderita. Iya gitu. Harus siap menderita. Iya. Dan apalagi waktu zaman itu zaman penganiayaan. Iya. Gitu. Nah,
Jadi itu sikapnya yang harus kita pegang, bahwa kita yakin di dalam kita tidak akan kekurangan, tapi pemeliharaan Tuhan sempurna. Bukan berarti setiap orang kalau jadi Kristen jadi kaya raya. Itu lihat situasi, misalnya situasi ekonomi negara yang bersangkutan, juga tugas yang kita terima itu disuruh melayani di mana. Kalau kita ditugaskan melayani di masyarakat miskin, kita harus menyesuaikan diri dengan masyarakat yang miskin itu. Jadi kalau kita disuruh melayani masyarakat yang berkelimpahan, ya kita juga pasti disiapkan oleh Tuhan menerima dulu yang berkelimpahan atau secara bertahap begitu. Jadi supaya hamba Tuhan tidak mempermalukan nama Tuhan. Jadi bergantung kita pelayanannya ditugaskan di mana. Iya Om. Nah itu Om juga ya mungkin berlaku untuk pribadi juga ya Om. Karena kan kalau secara pribadi kan ada juga Om yang beranggapan, wah kesaksiannya masa Kristen miskin gitu Om. Kristen kan kaya gitu. Ya jadi pada umumnya rasul-rasul itu hidup dalam kemiskinan. Selama abad pertama dan juga awal abad kedua atau gimana itu ya. Jadi itu ada pengaruh juga dari tempat di mana kita berada, gitu. Tapi janji pemeliharaan Tuhan itu tetap berlaku. Kita dipeliharakan, kita tidak akan dipermalukan. Tetapi soal kelimpahan harta benda itu disesuaikan di tempat di mana kita melayani. Oh iya Om. Nah Om, berkaitan dengan melayani nih, berarti katanya juga Om, koinonianya belum dapat abundant grace tuh katanya. Makanya jadi koinonianya nggak berjalan gitu. Emang gitu ya Om? Itu memang kalau koinonia itu tujuannya kan persekutuan yang indah. Iya. Orang kaya dengan orang miskin bertemu. Nah di sana orang kaya itu terbuka hatinya oleh kasih Kristus untuk membantu, tapi tidak boleh dipaksakan. Karena Iya, pertumbuhan rohani seseorang itu tidak sama. Iya. Begitu. Iya Om. Nah itu Om yang jadi selalu ini ya. Tapi semoga dengan pencerahan ini Sobat Apetra ngerti ya. Hati-hati dengan ajaran yang kurang baik, yang tidak sesuai Alkitab. Nah Om, satu lagi nih Om. Di dalam gereja itu kan ada diakonia ya Om. Nah berkaitan sama abundant grace Om, kadang ada gereja yang persembahannya itu sampai satu kali kebaktian itu 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu Om. Nah ada yang jelasin, ada yang enggak. Ada yang jelasin, ini persembahan pertama ya buat gedung gitu. Yang kedua saudara-saudara ini buat pelayan Tuhan ya. Waduh terang-terangan tuh Om. Ntar yang ketiga buat apa ya? Buat diakonia misalnya. Kita akan bantu orang-orang yang kesusahan gitu. Terus jemaatnya bilang, kita aja nggak punya beras nggak ditolongin gitu. Ini gimana nih Om? Jadi begini, itu pemahaman teologis atau pemahaman Alkitabiah dari Gembala Sidang itu tidak sama. Jadi ada yang dikarbit. Jadi tiba-tiba kok bisa jadi hamba Tuhan, gitu ya, karena dia punya kemampuan khotbah yang kelihatannya itu seperti hebat gitu ya, karena dia udah terbiasa berpidato atau gimana gitu ya. Jadi jemaat juga kadang-kadang itu salah menilai. Jadi bukan orang yang pandai berbicara itu rohaninya pasti bagus. Nah itu kan ada ukurannya di dalam Alkitab itu. Jadi kalau ukurannya itu kan terutama kasih, itu panjang sabar, itu kan rendah hati, itu hidup suci dan sebagainya. Tetapi kan jemaat itu kan pengertian rohaninya kan macam-macam. Jadi di situ banyak yang tersesatkan oleh khotbah-khotbah hamba Tuhan yang mengejar keuntungan pribadi. Ya itu Om. Sahabat Alpetra, jangan lupa like dan subscribe Alpetra Ministry dimanapun. Tonton terus, bunyikan bel.
Ya, tapi kita juga jangan terlalu cepat menghakimi hamba Tuhan, Iya, gitu ya. iya. Karena penghakiman kan nanti ada waktunya. Iya, iya. Tetapi itu masalahnya sekarang ini kan pembinaan itu tidak hanya dari gereja setempat, Oh, iya. bisa dari YouTube, Oh, betul. bisa dari radio, bisa dari Iya. teman-teman atau dari saudara, gitu. Jadi untuk sekarang ini biar selalu semua berjalan masing-masing, Iya. tetapi utamakan kita Bible study ya, Iya. atau apa itu menggali Alkitab, itu Iya. harus diutamakan, gitu. Di samping kita juga jangan terlalu cepat menghakimi orang yang pandai berkhotbah untuk mengumpulkan uang, misalnya, Iya, itu ya. dia. Jadi biarlah kita masing-masing mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. Ya, usahakan mengkhotbahkan apa firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang dituliskan di situ. Iya. Jadi hamba Tuhan itu paling penting itu memahami isi Alkitab, gitu. Ya, Om. Harus paham betul-betul ya Om, bukan tafsiran sendiri ya. Nanti jadi ajarannya sesat gitu ya. Nah, Om, Ya. selanjutnya nih Om. Kalau gitu Om, siapa yang berhak untuk mendapatkan atau menikmati abundant grace ini Om? Siapa yang berhak untuk Menikmati atau mendapatkan abundant grace? Jadi begini, itu kan ada janji Tuhan yang secara umum disampaikan, tapi banyak disalah tafsirkan. Nah, itu. Itu Matius 6 ayat 33 itu. Jadi carilah dahulu kerajaan sorga atau kerajaan Allah, Ya. maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Ada juga dari Injil Yohanes 10 ayat 11 atau berapa tuh. Jadi anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus berlimpah-limpah. Tapi banyak orang menafsirkannya secara duniawi gitu. Iya. Sebenarnya itu kan di dalam Matius 6 ayat 33 itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu janji pemeliharaan Tuhan. Jadi bukan janji kekayaan yang berlimpah-limpah. Karena kalau kita ditempatkan ya sebagai hamba Tuhan, ditempatkan di daerah minus, lalu kita hidup berlimpah-limpah, berfoya-foya, padahal jemaat banyak yang kekurangan. Iya. Nah itu bagaimana? Hamba Tuhan itu kan harus membagikan berkat di situ. Iya. Jadi jangan lalu untuk pamer. Nih, kamu jemaat kurang iman, lihat saya. Iya. Itu Tuhan itu baik. Kenapa kalian hidup dalam kesusahan? Iya. Tuh. Jadi tapi kita sekarang ini jangan terlalu banyak menghakimi, tapi harus banyak mengajak jemaat belajar Alkitab, atau kita menyampaikan ajaran Alkitab yang benar gitu. Iya Om. Jadi itu fokusnya kita menyampaikan ajaran Tuhan Yesus dengan benar. Iya. Nah, ajaran Tuhan Yesus memang ada janji-janji kelimpahan rohani, tapi ada juga janji-janji kelimpahan dalam segala hal. Tetapi itu sesuai dengan kebutuhan. Iya Om. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau gitu Om, semua orang ya Om yang percaya Tuhan Yesus berhak mendapatkan abundant grace ya Om. Jadi sesuai dengan kebutuhan aja. Jadi misalnya Matius 6 ayat 33 itu ya, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu kebutuhan. Kebutuhan, ya. Semua kebutuhan kita kan dijamin. Oh gitu ya. Gitu, bukan kelimpahan apa jadi kaya semuanya. Gitu. Iya Om. Terus Om, kapan Om kita bisa menikmati, atau di mana gitu bisa nikmatin? Kan di gereja ini berlimpah-limpah gitu, abundant grace-nya full, di gereja situ nggak ada gitu Om. Emangnya di mana Om bisa nikmatin? Terus kapan Om? Apa cuma di gereja aja atau di luar gereja gitu Om? Ya, jadi kalau kita ingin berkenan kepada Tuhan, ya kita harus setia bergerejanya, gitu. Lalu soal berkat jasmani itu, biar kita serahkan kepada Tuhan, apa rencana Tuhan. Kalau kita ditempatkan di masyarakat yang berlimpah-limpah,
pasti Tuhan juga tidak akan mempermalukan kita. Iya. Gitu. Tetapi kalau kita tinggal di daerah kumuh ya, lalu Tuhan melimpahkan banyak berkat, itu harus dibagi. Iya. Gitu. Bukan untuk dipamerkan, Iya. tapi harus dibagi gitu dengan kasih. Ya, bukan untuk pamer, bukan untuk lalu bilang nih, saya ini orang yang dekat sama Tuhan, maka saya diberi berkat yang berlimpah-limpah. Nggak boleh begitu juga. Apa rencana Tuhan bagi kita itu tidak sama. Iya. Gitu. Iya. Nah, itu ya. Jadi Sobat Apetra jelas ya siapa yang bisa mendapatkan, di mana, kapan. Tadi udah Om jelaskan ya. Bahkan Matius 6:33 juga jangan disalah tafsirin tuh. Tadi Om tekankan sampai 2 kali ya Om tekankan tadi. Nah, Om selanjutnya Om, kenapa Om abundant grace ini apakah menjadi hal yang sensitif gitu? Apakah ini diperlukan, penting atau gimana Om? Karena kan ada yang bilang ini umum juga Om, abundant itu Om. Jadi abundant grace itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus, tetapi terutama di dalam arti rohani. Tetapi kalau dalam hal jasmani itu disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan. Iya. Gitu. Jadi apa rencana Tuhan bagi orang Kristen itu tidak sama. Gitu. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan mau memakai kita jadi saksinya. Gitu. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan Kristus. Nah, Gitu. itu fokusnya itu udah bergeser ya Om. Jadi bukan fokus untuk kepentingan Kristus, tapi untuk kepentingan saya gitu Om, karena dapat duit kan, dapat kelimpahan itulah gitu. Udah bergeser gitu Om. Nah Om, selanjutnya nih Om, kan sekarang ini banyak ajaran-ajaran yang menyimpang gitu Om tentang abundant grace ini Om. Nah gimana Om sikap kita sebagai orang percaya menghadapi atau menanggapi ajaran abundant grace yang kabur atau yang benar, yang enggak gitu Om? Gimana Om kita menyikapinya? Jadi kita di dalam menyampaikan firman Tuhan, kita gali firman Tuhan apa adanya tanpa menyerang. Gitu. Tetapi kita menerangkan apa arti sesungguhnya dari ayat-ayat atau janji-janji Tuhan itu. Iya. Jadi menggali Alkitab, meskipun cara berkhotbahnya ya harus disesuaikan dengan pendengar. Oh iya, Jadi betul Om. Iya Om. hanya Tuhan khotbah Alkitabiah tapi tidak menarik, ya itu ditinggalkan juga oleh jemaat. Gitu. Jadi hamba Tuhan juga harus belajar. Ada khotbahnya Alkitabiah, tetapi juga harus menarik. Nah, menariknya itu jangan secara duniawi juga. Menariknya itu artinya bisa nyambung, gitu. Iya Om. Iya. Nah, apakah harus juga dengan humor-humor? Apakah harus dengan serius? Iya. Itu harus disesuaikan dengan jemaat, gitu. Iya. Jadi memang untuk jemaat sekarang ini banyak yang stres ya. Iya. Banyak yang mengalami pergumulan. Jadi hamba Tuhan juga harus memahami, tapi caranya jangan dengan membuat humor-humor yang tidak rohani, Iya. atau humor-humor yang tidak sesuai dengan Alkitab. Iya. Gitu. Ya, Tuhan Yesus juga kadang-kadang berkhotbah ada humornya, tapi tidak semata untuk berhukum. Ya, wah Om, ini menarik nih, Yang kita penting nanti benar. bahas nih Om. Apa humor-humor Tuhan Yesus gitu kan, kata Om tadi Tuhan Yesus gak tahu, nanti lah di lain waktu ya Om. Jadi Tuhan itu menyampaikan humor itu tidak sengaja untuk humor, tetapi hanya untuk supaya gitu ke dalam hati pendengar atau dalam pikiran pendengar itu. Jadi humornya itu tidak sengaja untuk humor, tapi untuk menyampaikan kebenaran itu kadang-kadang diperlukan humor, tapi tidak selalu diperlukan humor. Oh iya Om. Ini menarik nih Om. Gitu. Kadang-kadang humor, tapi kadang-kadang teguran yang keras, gitu. Jadi lihat
dan pendengar begitu ya. Iya. Jadi hamba Tuhan itu tujuannya berkhotbah itu apa? Itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Iya. Nah kalau memang harus disertai humor, nggak masalah, asal jangan menyeleweng dari tujuan. Iya, bukan Gitu. humor yang garing lah ya istilahnya Om, tapi humornya yang berbobot gitu. Aduh, gimana ya humor berbobot? Susah juga deh. Iya Om, nah kayak ini Om, terakhir nih Om, sebagai penutup seperti biasa Om, closing statement dari Om tentang Abundant Grace. Hey, sudah di like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja. Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayang keluarga. Shalom, berikan Ode. Jadi abundant grace itu memang ajaran Tuhan Yesus ya, bahwa begitu besar kasih Allah ke manusia ya, itu ditonjolkan di dalam Injil Yohanes. Itu sebenarnya kata-kata Yesus juga itu ya, bahwa begitu besar kasih Allah kepada dunia ya. Juga yang Matius 6 ayat 33 itu, bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu juga ajaran Tuhan Yesus. Harus bukan dengan tafsiran duniawi gitu. Jadi semuanya akan ditambahkan kepadamu, itu kan sesuai dengan kebutuhan gitu, bukannya sesuai dengan kemauan. Iya Om. Ya begitu. Iya. Nah, baik Om, ini sudah jelas sekali penjelasan dari Om tentang Abundant Grace buat Sobat Alpetra nih yang kangen dengerin pengajaran Om, karena wah lama sekali ya Om gak kasih pengajaran. Nah ini ya obat rindu juga nih buat Sobat Alpetra yang nonton ya. Oke Om, terima kasih untuk waktunya dan pengajarannya. Sobat Alpetra, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom Maranatha.